Pesan pada hari ini, kita tahu ya, kemarin selama menjelang Lebaran itu ramai-ramainya Palestina ya. Tapi yang unik itu fenomena Palestina hari ini itu di medsos itu kok ada yang ngebela gitu loh. Dan ini fenomena baru di kita. Kok bisa orang Indonesia itu ngebela Israel gitu? Kenapa kok bisa? Nah itu dia, apakah informasinya kurang atau nggak tahu yang lain ya. Tapi kita sebagai orang Indonesia harusnya menyokong Palestina. Kenapa? Karena negara, kan kalau kita mau merdeka itu ada yang namanya diakui secara de facto dan de jure. Kalau de facto itu kita bilang kita merdeka, tapi kalau orang lain tidak mengakui, tetap aja kita belum merdeka sepenuhnya. Nah, de jure ini didapatkan oleh negara-negara Timur Tengah, terutama yang pertama Palestina, Mesir. Mereka mengakui kita sebagai negara mereka. Oleh karena itu, kita bisa merdeka seperti sekarang. Jadi makanya kalau ada orang Indonesia yang tidak mendukung Palestina merdeka, wah itu patut dipertanyakan keindonesiaannya ya. Karena kita sebagai manusia yang harus juga balas jasa ya, apalagi di sana itu masalah kemanusiaan. Yang ditembakin itu bukan tentang senjata gitu, bukan head to head, bukan tetap muka perang gitu, tapi kan ngebom, dan itu targetnya bisa secara sivil yang banyak sekali. Dan nggak adil juga masa negara kecil di penjara diserangnya bertubi-tubi dengan rudal yang canggih-canggih gitu ya. Nah itu makanya kita harus menyokong Palestina. Dengan apa? Orang Palestina lah yang tahu sendiri apa yang mereka butuhkan, yaitu mereka hanya minta doa dari kita semua. Bayangkan, mereka perang, yang dibutuhkan hanya apa, dan kita hanya doa saja. Ya. Baik, itu jangan ramai menjelang sekitar waktu perang. Sekarang kita masuk ke sini, kita akan berbicara tentang menulis file. Kenapa menulis file ini masuknya ke materi algoritma pemrograman, bukan ke materi dasar pemrograman? Karena untuk membuat atau menulis sebuah file itu memerlukan beberapa step gitu loh. Kan kalau kita dasar pemrograman kan kalau kita mau ngeprint pakai kalau kita menampilkan di layar pakai printf. Terus kalau kita mau baca di file pakai scanf. Mau baca keyboard scanf. Terus mau membandingkan pakai if else aja gitu loh. Nah, ini ada langkah-langkah yang perlu ditambahkan. Nanti ada pengecekan berhasil enggaknya, terus settingan apa yang perlu dibuat. Nah ini lebih ke algoritmanya, gimana cara kita ingin memodifikasi program kita. Gitu. Sebelumnya kita juga pernah lihat ada algoritma random ya, ada random, tapi setiap diulang randomnya selalu sama. Terus ditambahin fungsi lain namanya seed. Nah itu juga sebenarnya ada dua fungsi yang interaksi yang kita nggak tahu di belakang gimana. Kalau kita manggil fungsi seed-nya dulu, maka randomnya akan berubah beda dengan yang sebelumnya kalau tanpa seed. Nah, ini juga sama. Kita nanti lihat ketika kita ngebuka file itu ada beberapa step yang harus dilakukan dan ada beberapa konfigurasi yang akan memberikan efek kepada file yang kita baca atau yang file yang kita tulis, ya. Oke. Sebelumnya itu kita tahu ya, kalau kita buka file gitu ya, file doc, file txt, file apapun juga, bahkan file binary yang buat APK yang buat di Android itu, ketika dibuka itu dia adalah kumpulan bytes ya.
bytes, 1 byte 8 bit. Nah, jadi dia kumpulan bytes, dan file yang baik itu harus disimpan, harus di ujungnya itu ada yang namanya end of file. Pak, kok bisa Pak saya ngeklik file doc sama file.exe itu kok hasilnya bisa beda? Ketika saya buka file exe kok dia menjalankan program, tapi ketika kita mengklik file doc keluarnya kok Microsoft Word. Nah, itu setiap file itu nanti mempunyai ciri gitu ya, ciri khas. Yang kelihatan apa yang kalian itu ciri khasnya ini extensionnya. Tapi kan extension file kan bisa diubah ya, misalnya kita punya file exe gitu ya, file exe-nya itu buat menghapus file orang lain gitu ya, atau virus lah ya. Virus kan kadang-kadang dia ngakunya biasanya file programnya itu file exe ya, atau file com. Nah, tapi dia supaya untuk menarik diubah ekstensinya jadi JPG gitu loh. Misalnya apa ya yang suka ramai itu file misalnya file korupsi, atau sekarang yang di KTP itu file isinya itu KTP Jakarta.zip atau KTP Jogja.zip. Nah, dia ngasih ekstensinya itu zip, padahal aslinya dia adalah file exe. Ketika diklik bisa jadi programnya itu dieksekusi, dan efeknya apa? Virusnya masuk ya. Jadi file itu mempunyai ciri khas masing-masing. Ada yang bilangnya itu signature-nya, atau kalau di istilah HTML itu namanya mime ya. Mime singkatannya apa tuh, saya sebentar. Mime ini multi-purpose internet mail extension. Nah, itu biasanya pakai extension, tapi ada mime lain yang dia untuk menandakan type-nya gitu, namanya mime type. Jadi setiap file itu punya namanya mime type-nya. Nanti bisa ketahuan apakah itu PDF atau JSON. Tapi kalau kita mau buka file com atau exe, dia bisa tahu ini filenya dieksekusi gimana. Dia ada ciri khas di depannya. Ada kata-kata tertentu. Oke, nah ini ciri khas itu yang bilang ke Windows, ini filenya nah, di file exe itu atau file com itu ada di depannya ada signature-nya atau ada ciri khasnya. Itu kalau diklik nanti Windows itu akan ngelihat dulu itu filenya itu, apa depannya itu. Nah, ketika itu file exe, dia baru ngebuka programnya. Kalau dia pas diklik itu nggak tahu, dia ngecek ininya ekstensinya dulu. Oh, ini docx. Nah, lihat dia di registrasinya. Docx itu bisa dibuka sama apa ya? Oh, ada Microsoft Word, ada Open Office, dia dibuka pakai itu. Kalau misalnya dia nggak tahu, dia kan masih tanya tuh, apakah Anda ingin ngebuka dengan program lain? Nah, itu isi dari sebuah file ya, bisa gimana cara sebuah file itu kok bisa tahu ketika diklik kok bisa jalan. Nah, itu karena ada ciri khasnya masing-masing. Oke. Nah, tapi kita kadang-kadang pas buka file itu pernah file korup. Nah, itu kemungkinan besar end of file-nya nggak ada,
atau ketika dicek namanya checksum atau kevalidan filenya, dia akan dia ngecek, oh ada yang salah ini bukan file sebenarnya. Nah itu bisa, itu yang terjadi ya. Untuk mengolahnya gimana? Kalau di Java, di C, ini pakai stdio.h ya. Lupa kode stdio lagi, iya karena stdio kan katanya standar input output ya. Jadi hampir semua yang berhubungan dengan input, hampir semua yang berhubungan dengan input output disimpannya di library.h. Oke. Ketika kita buka file, misalnya kita buka file txt ya, atau buka file kode gitu loh, itu kita bisa baca ya. Nah itu namanya file text. Tapi ketika kita buka file docx atau .exe misalnya dibuka, itu adalah file binary. Biasanya file binary itu nggak bisa dibaca oleh mata, kita bisa baca tapi kita nggak ngerti maksudnya apa gitu loh. Ini orang ini nulis apa sih di sini gitu loh. Meskipun ada sedikit-sedikit yang bisa dibaca juga kadang-kadang. Kita lihat di sini ya. Nih. Nah ini contohnya saya lihatkan. Saya buka PDF file presentasinya materi ini. Nah ini salah satu contoh dari file binary. Kita tidak bisa buka ya. Kita nggak tahu ini maksudnya apa sih. Ya mungkin kita bisa lihat, oh ini mungkin ke file tertentu nih. Ini ke XML tertentu nih. Tapi ya kita nggak tahu pasti. Kalau kita ngubah salah satu di sini, kemungkinan filenya akan korup, kemungkinan besar. Tapi beda kalau kita filenya file txt ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Oh, itu filenya bisa kita baca dengan jelas. Kalau kita ubah pun kita bisa memperbaikinya. Tapi kalau ini, nah ini sudah tidak bisa sulit lah ya. Ini jadinya ini contoh file binary, yang ini file txt. Perlakuannya beda Pak. Bisa beda, bisa enggak. Kalau file binary itu nggak bisa diperlakukan sebagai file teks. Tapi sebaliknya, file teks bisa diperlakukan selayaknya file binary. Kenapa begitu Pak? Karena biasanya kalau yang file teks itu dikembangkan lebih lanjut untuk mencari sesuatu gitu. Bedanya itu dengan file binary. File binary kan kita nggak bisa baca, apalagi kita untuk mendapatkan info dari itu gitu. Info dari file binary-nya itu kan nggak mungkin. Biasanya kalau kita bikin sesuatu dan menyimpan informasi, biasanya di file teks. Apakah nanti file teksnya itu akan disimpan di database, itu urusan lain. Pasti yang semua kebaca oleh kita, biasanya disimpannya di file teks. Karena bisa dibaca, maka bisa dimanipulasi. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Nah, ini file teks sama file binary ini bisa diolah. Diolahnya itu dengan dua cara. Hampir semua bahasa pemrograman sama ya polanya ya. Pertama dengan cara sekuensial, yaitu berurutan dari awal file sampai akhir file, atau dengan random, alias kita bisa loncat-loncat sekarang di awal, loncat ke tengah, loncat ke akhir file, balik lagi ke awal, balik lagi ke tengah. Nah itu bisa. Itu namanya menggunakan file random.
Kemudian setelah kita tahu kita memprosesnya bagaimana caranya, ketika kita udah tahu tipenya tuh text dan binary supaya kita tidak salah menggunakan fungsinya. Kenapa? Karena fungsi membaca teks nggak bisa digunakan, nggak bisa digunakan, tidak berguna kalau membaca file binary. Tapi sebaliknya, kalau fungsi membaca binary bisa digunakan di file text. Oke. Terus ngebacanya gimana? Ada dua cara metodenya, pakai sekuensial dan random. Kemudian ketika kita ingin ngebaca filenya, kita harus tahu dulu tipe manipulasi, bukan ngebaca file. Ketika kita tahu ingin tahu cara memodifikasi filenya dengan sequence atau bukan memodifikasi, memanipulasi ya, memodifikasi filenya, apakah pakai sekuensial atau random, kita sebelumnya harus menentukan modenya. Kenapa? Karena mode ini akan sangat berefek dengan hasil yang kita dapat. Contohnya gimana? Misalnya kita pakai mode W alias write, ya. Jadi kita ingin ngebuat file baru yang isinya akan kita definisikan kemudian isinya apa, dan file baru ini akan menghapus file yang ada dengan nama sama, ya. Oke. Terus yang kedua ada yang namanya append. Append itu dia seperti write kalau nggak ada nama file yang sama. Tapi ketika ada file yang sama, dia akan menambahkan dimulai dari ujung filenya, menambahkan dari ujung file tersebut sampai habis. Ada juga mode R atau read, dia membaca file, ya. Itu perbedaannya. Jadi ada yang menulis dan menimpa, ada yang menulis dan menambahkan, ada juga yang hanya membaca. Pak, apakah bisa satu mode dipakai untuk semua Pak, apakah bisa satu file menggunakan beberapa mode? Nggak bisa. Cuma satu mode per satu file. Oke. Gimana cara bukanya gitu loh. Nah, sebelum ke sana, kita dikenalkan dengan data type baru, namanya file. Ini penulisannya berbeda dengan integer, float, ya. Ini tipe datanya itu pakai huruf besar, ya. Ini saya ke belakang. Ya, pakai huruf besar. Ya, ini file. Ini tipe data. Cara bukanya gimana? Cara bukanya pakai fopen. Fopen mempunyai dua parameter. Yang pertama itu path-nya. Path itu lokasinya di mana. Dan yang kedua adalah modenya yang barusan kita bicarakan, append, read, dan write. Mode yang wajib ada 3 di bawah ini. Tapi nanti kalau kalian bermain dengan C atau bermain dengan bahasa lain, ada modifikasi dari mode dasar ini. Nanti ada write byte namanya atau write bit, nah itu bebas. Tapi intinya setiap file itu bisa di write, bisa di append, bisa di read, ya. Oke. Nah, fungsi fopen ini perlu dipanggil untuk pertama kalinya ketika kita ingin memanipulasi sebuah file. Loh Pak, kenapa kalau kita menulis file juga kalau di open? Yaitu dasarnya begitu. Kita mau menulis atau mau membaca file harus di fopen. Fopen itu bisa juga kita memberikan alamatnya. Nanti
Makanya kita lihat kenapa kok di sebelum tulisan fopen kok ada tanda pointer ya. Oke, setelah kita memanggil fungsi fopen ini disertai dengan pathnya dan modenya, kalau berhasil dia akan mengembalikan pointer ke filenya. Pointer ke filenya itu dalam bentuk pointer dari data type file yang gede ini ya. Nah itu. Nanti hasilnya fopen ini digunakan untuk memanipulasi seperti ngebaca, nulis, terus loncat-loncatnya itu. Setelah dibuka, apa yang bisa kita manipulasi? Biasanya pertama kita mencek apakah file ini sudah sampai ujungnya. Kalau kan kita baca tuh, kita baca dari awal supaya mau tahu ujung filenya gimana supaya nggak error. Program kita ada fungsi namanya FEOF. Argumennya apa? Argumennya tadi pointer dari file. Jadi dia argumennya ini didapat dari hasil fopen ya. Kalau nanti berhasil, kalau posisi sekarang itu benar-benar di ujung file, maka dia akan mengembalikan angka selain 0, bisa 1, bisa 2, tergantung bahasa pemrogramannya. Tergantung C-nya. Nah, kalau misalnya belum ketemu end of file, dia akan memberikan return 0. Oke. Itu fungsinya untuk mengetahui udah habis filenya atau belum. Kenapa? Karena begini, ketika kita ingin memanipulasi file, kita kan dimulai dari awal tuh. Awal terus maju ya, file diurutin gitu ya. Nah, ketika di ujung kan kita harus tahu ini udah di ujung belum gitu loh. Kalau belum di ujung kita maju terus. Kenapa kalau udah di ujung kita tetap baca atau maju terus, nanti ada error namanya. Errornya kalau end of file reach atau apa saya lupa ya. Nah, itu udah selesai. Harusnya kalau udah FOF harus berhenti dan kita harus balik lagi atau udah stop gitu. Makanya perlu buat FOF. Ini fungsi file end of file. Setelah itu setelah dibuka kan harus ditutup. Ditutup juga sama tadi. Ditutup itu argumennya adalah variabel filenya tadi ya, yang didapat dari fopen. Pak, saya nggak mau nutup, Pak. Nggak mau ditutup, ini filenya. Ada risiko kalau filenya tidak ditutup atau tidak dipanggil fclose, ada risiko nanti filenya korup. Nah, makanya kenapa kalau kita main game misalnya, atau main ngupdate misalnya, ngupdate Android gitu, atau ngupdate file. Terus kita di tengah jalan mati gitu aplikasinya. Nah, itu kalau pas kebetulan aplikasinya kita itu sebelum fclose, bisa jadi nanti hasil save-nya itu hancur gitu loh, nggak bisa dibaca lagi. Atau misalnya nanti ketika kita download ROM gitu ya, ROM yang buat update Android, taunya end of file nggak seperti fclose, bisa rusak nanti Androidnya. Nanti ketika kita download sesuatu itu kan bisa suka ada checking checksum. Nah, itu buat ngecek apakah filenya itu udah ke download semua, udah ke close semua, belum ketika ditransfer gitu loh. Nanti kalau aman, berarti kemungkinan besar udah fclose-nya udah dipanggil. Ya. Nah, tiga fungsi dasar ini, fopen, FEOF, dan fclose itu merupakan tiga fungsi dasar yang digunakan nanti ketika kita ingin mengolah sebuah file. Konsep ini
bisa dipakai juga nanti kalau kita mau komunikasi dengan USB, kita mau komunikasi dengan misalnya nanti kita bikin remote control ya, pakai serial communication, kita pakai juga sama fopen, fclose itu fof dipakai juga. Kenapa? Karena kalau kita kalau biasanya kalau itu mengirim sesuatu itu gimana supaya tahu bahwa dia ngirimnya udah selesai? Dia ngirim yang namanya ACK. Mungkin kalau di jaringan ada ya, acknowledge itu ngasih tahu bahwa saya ngirimnya udah selesai. Nah, ngirim udah selesai itu banyak cara. Salah satunya dengan mengasih tanda dengan EOF, end of file atau end of transmission. Kalau di internet itu biasanya ada setelah kita ngirim pesan nanti ngirim juga ACK. ACK-nya berupa tulisan ACK gitu, nanti dia balik lagi ACK. Tapi kalau kita ngotak-ngatik di mana? Di jam gitu ya, jam Galaxy Watch atau apa itu kan supaya efektif gimana? Pakainya NOF aja. Karena cuma satu huruf gitu, cuma satu karakter aja. Bisa ngasih tahu daripada pakai yang lain. Oke, setelah fopen, end of file dan fclose, baru kita akan memilih gimana sih cara menulisnya ke file. Sebelumnya ada pertanyaan? Oke. Nah, sekarang awalnya saya akan memperlihatkan gimana cara kita menulis file secara sekuensial. Fungsi yang dipakai adalah fprintf. Loh Pak, kok mirip dengan printf? Betul. Bedanya cuma di parameter pertamanya ya. Ini fprintf, kalau kita lihat fprintf gitu loh. Biasanya ciri khasnya si itu dia ngasih f di depannya. Oh, berarti ini printf yang khusus buat file. Kalau kita lihat parameternya, iya, yang pertama kan dia parameternya filenya, terus yang kesananya mirip kayak kita pakai printf, ya, itu buat nulisnya. Nah, kalau pakai fprintf, nanti kita pikirkan kayak kita nulis di layar komputer aja. Kita pakai /n berarti garis baru, nggak pakai /n berarti nyambung ke belakang. Ini contohnya logika atau gimana algoritma untuk membaca, algoritma minimal untuk untuk menulis sebuah file. Oke, include dan main udah kasih tahu ya. Yang pertama kita bikin dulu nama variabelnya, nama variabel yang ingin menyimpan hasil fopen-nya itu. Di sini kita pakai namanya CFPTR ya. Tipenya apa CFPTR itu? Tipenya pointer file. Oke. Kemudian saya panggil tuh pakai fopen. Artinya ini saya ingin ngebuka, saya ingin memodifikasi file client.txt dengan mode W. Artinya apa? Nanti saya ingin, karena ini mode W ya, saya ingin menulis file namanya client.txt. Misalnya di directory itu udah ada, saya akan timpa dengan yang baru. Oke. Kemudian setelah di fopen ini, kalau berhasil, dia hasilnya bukan nol. Kalau tidak berhasil, dia hasilnya bukan nol. Makanya CFPTR-nya langsung keisi. Kalau nggak berhasil, dia hasilnya nol. Kalau nol, kita ngasih error, file tidak bisa dibuka atau ditulis. Ya. Kalau ini udah berhasil, yang fopen-nya itu, kita lihat di bawah ini. Dia pakai fprintf. Nah, fprintf yang pertama apa? Yang pertama adalah
nama variabelnya ya, kemudian argumennya ini terserah. Yang berikutnya dia manggil fclose. Ini juga sama tadi, nama variabelnya dia ingin menutup filenya. Ketika ini nanti dipanggil, maka ini sudah filenya nanti ada, sudah terekam. Loh Pak, ini kenapa Pak FOF-nya itu stdin? Nah, tadi saya bilang, ini kan buat input output ya. ROF juga bisa dijadikan sebagai pengecekan kalau kita input ke keyboard. Oh, ini udah end of file nih, berarti kita berarti dia bisa deteksi, oh udah end of file, berarti kita bisa melakukan sesuatu. Atau nanti kalau kita ingin nyambung ke HP, di sini bisa FNOF HP, koneksi HP-nya itu loh, bisa. Oke, kita lihat di gimana cara bikin di programnya. Beli kenapa sih waktu itu nggak boleh kata udah nanya berapa puluh kali Guti udah jawab juga. Oke. Yang pertama saya include ya, include stdio.h. Saya kasih main. Terus, pertama yang saya lakukan apa? Saya bikin pointer ke filenya. Habis itu saya open filenya. Partnya pertemuan 10.txt. Saya cek dulu ya, pertemuan 10.txt ada nggak di tempat saya, biar nggak ketimpa. Pertemuan 10. Cuma ada pertemuan 10.c. Oke. Saya pakai .txt dan saya pakai modenya W. Berarti apa? Berarti bikin baru, kalau ada file yang sama timpa aja. Oke. Nah, setelah itu saya cek dulu if p sama dengan 0, artinya sistem tidak berhasil membuat file. Makanya saya ngasih informasi file tidak bisa dibuat. Kalau berhasil gimana? Saya akan melakukan printf. Oh ya, saya lupa. Printf. Saya kasih filenya. Setelah itu saya close. Oke, kita lihat. Lihat ya. Salah. Nah, sekarang ada dua filenya ya. Ada file pertemuan 10C yang itu cuma ada satu, sekarang ada pertemuan 10txt. Kita lihat isinya apa. Isinya tulisan pertama ya, sama ya. Tulisan pertama. Coba sekarang kita tulis lagi, kita tulisan kedua. Kita compile.
Kita eksekusi. Kita lihat isi filenya pertemuan 2. Nah, tulisan kedua ya. Tadi yang tulisan pertamanya hilang. Kenapa? Karena filenya diganti. Gimana kalau sekarang kita ubah ini dengan append? Kita bikin tulisan ketiga ya. Oke. Tulisan kedua, ketiga ya, karena ini append. Saya jalin lagi. Tulisan kedua, ketiga, ketiga. Jalin lagi. Ya, dia akan nambah terus. Pak, gimana kalau saya hapus pertemuan 10-nya? Kita lihat dulu, udah kehapus belum? Hapus ya, saya jalin lagi. Oh. Filenya dimulai dari awal dan dia membuat filenya jika diperlukan. Nah, itu perbedaan mendasar. Perbedaan mendasar antara append sama write, yaitu kalau write selalu bikin baru, kalau append itu kalau ada file yang namanya sama, dia akan timpa ulang. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Bentar, Gimana? Pak. Kan itu kan apa itu namanya, habis nulis kan bisa ketimpa. Kalau dicoba habis nulis itu kalau ada yang sama itu nggak ketimpa itu gimana, Pak? Nggak bisa. Nggak pasti ketimpa. Nah, ini virus begini bikinnya ya. Dia nyari misalnya windows.exe. Dia timpa aja Windows.exe dengan filenya dia. Selesai. Nah, ini juga ketika yang Wii itu Wii itu bisa ke-crack juga sama. Dia ada save-savean, ditimpa save-saveannya tuh. Nah, taunya save-savean itu nimpa lagi bootloadernya, BIOS-nya. Udah bisa file bajakan. Gitu. Ya. Ada lagi? Nah, ini menggunakan ini harus hati-hati ya, jangan sampai nanti ketika bikinnya di drive mana ya, di drive C window misalnya, terus bikin Windows exe gitu nama filenya, ini ketimpa, wah nangis ya, nanti harus install ulang, hati-hati ya, memainkan ini hati-hati. Atau nanti lagi bikin dokumen apa, namanya sama ketimpa. Oke. Oke, ini habis ini dicoba ya. Habis ini dicoba, nanti pas praktikum digabungkan dengan yang labirinnya itu. Oke? Nah, gimana? Di sini ada pertanyaan nggak? Sampai sini? Oke, kalau nggak ada, saya rewin dulu yang praktikumnya ya. Yang praktikumnya saya rewin dulu, takutnya saya ingin menambahkan mungkin yang sama Mbak Amel terangkan. Oke, idenya apa di praktikum ini? Idenya itu kita langsung mempraktekkan apa yang kita dapat di pertemuan teori dan langsung diaplikasikan ke dunia nyata gitu. Di sini kebetulan dalam bentuk game. Jadi diharapkannya itu ketika habis pertemuan itu dicobain dulu apa yang diterangkan gitu loh. Supaya apa? Supaya nanti pas ketika masuk ke praktikum bisa langsung dimodifikasi gitu loh. Contohnya kayak begini. Ini kan stroke ya.
Struk itu buat nyimpan, struk itu mengumpulkan beberapa variabel dalam satu data baru. Nah, idenya ini itu kan di pertemuan sebelumnya kan hanya menerangkan ini loh bisa ditambah-tambahin loh dengan nama dan mahasiswa. Nah, ini kalau digabungkan begini itu ini buat bisa jadi save-savean game. Ya. Atau save-savean apalah ya. Jadi kita bikin satu save-savean nanti dengan namanya sendiri, misalnya namanya A atau namanya B. Nah, jadi kok kayak kita main PS gitu kan suka ada tuh save file. Nah, itu intinya di sini. Dia bikin struktur data isinya buat yang di save file-nya itu. Pakai struktur data. Oke. Kemudian yang ini udah biasa ya. Ini kemudian saya bikin pakai type struct data-data. Kenapa? Supaya saya kalau membuat data ini cukup sekali doang, data nama tipe datanya, nama variabelnya gitu. Oke. Yang ini oke ya, yang ini biasa cuma printf doang. Yang ini printf doang juga sama. Nah, di sini ada logikanya ya. Di sini logikanya menggunakan di struktur datanya ini. Jadi enak toh. Jadi kalau kita misalnya ada multiplayer game gitu loh, yang satu save-saveannya punya Anggit misalnya, terus satu lagi punya Anas. Nah, kita kan tinggal cukup ngeload ininya aja, ya itu intinya. Dan ini dipakai di semua permainannya yang merupakan data dari pemain dan data dari gamenya itu. Makanya saya di sini ada pemain log pemainnya ada, harta karunnya juga disimpan di sini. Dan ketika ada perubahan pergerakan pemain, yang diubah adalah data permainannya ini. Supaya apa? Supaya nggak ngacak-ngacak ke yang lain variabelnya. Nah, dan saya simpan ini di luar dari fungsi. Kenapa? Kalau saya disimpan di sini, cuma bisa dibaca oleh menu utama doang. Tapi kalau saya simpan di luar, ini fungsi-fungsi ini semua bisa ngebaca, gitu ya. Jadinya cukup manipulasi satu objek, semua game kena. Itu di situ intinya. Dan di sini juga saya bertahap di sini. Yang selanjutnya itu kan saya akan memberikan enumeration kayaknya belum ada praktikumnya ya. Nanti saya kasih ada yang namanya buat enumerasi dari pertemuan yang sebelumnya, saya tambahin di situ nanti. Nanti setelah itu di pertemuan selanjutnya lagi kita nge-save file. Pakai apa? Pakai sequential ini. Ya. Nanti itu pertemuan ini praktikum 11. Praktikum 10 enumerasi dulu, praktikum 11 nulis file. Nanti setelah nulis file, saya ngasih tahu cara ngebaca file. Kemudian nanti setelah baca file itu, saya ngasih argumen gimana kalau kita mau main game itu supaya keluarnya kayak begini nih. Kayak kita misalnya nanti keluarnya ini ya. Nah, ini nama save-saveannya misalnya pandu.save misalnya. Nah, jadi dia pas ngeload langsung ngebuka save-saveannya Pandu, atau misalnya nanti Nurul Tazkiyah atau ya Nurul Tazkiyah save misalnya. Nanti efeknya apa? Efeknya itu kita bisa tukeran game nih, bisa tukeran save-savean. Save-saveannya yang punyanya siapa? Yang punyanya Juliana Dewi dikasihkan ke yang punyanya Agni misalnya. Nanti dicoba, bisa nggak sih dibacanya? Oh bisa. Kenapa bisa? Karena format pengesaveannya sama gitu loh. Karena format pengesaveannya sama,
maka bisa dibaca oleh semua orang. Nah, itu konsep itu dipakai, kenapa kok ada file PDF bisa dibuka oleh Adobe Acrobat, oleh Foxset Reader, bisa dibaca oleh browser. Kenapa? Karena formatnya sama. Ya, di sini juga kita ingin di praktikum ini kita ingin memberikan itu gitu loh, tapi dalam bentuk yang lebih sederhana ya. Dengan nanti ada format pengasevan gimana, terus format baca filenya gimana, itu kesananya ya. Jadi saya harap setelah ini dites dulu gimana penggunaan enum, gimana penggunaan struct, gimana penggunaan nulis file ya, supaya ketika dimasukin ke sini udah dapat feel-nya gitu loh. Oke, saya tinggal ngotak-ngatik bagian tertentu. Kenapa begini? Karena diharapkannya itu kalau kalian bisa baca kode, insya Allah kalian bisa baca semua kode bahasa pemrograman. Kalian intinya sama, cuma bedanya apa nanti di cara penulisan ininya aja, cara penulisan ini, library-nya ada ya, gitu. Kenapa saya juga ngasih kodenya ke kalian dan kalian itu bisa kira-kira, oh saya tempatkan di sini loh. Oh, nanti pas pertemuan berikutnya loh, kok yang saya kok beda dengan punyanya Pak Sadar ya? Nggak masalah. Yang penting programnya jalan. Ya, ini saya ngasih program ini di setiap praktikum. Kenapa? Supaya orang yang telat kemarin bisa mengikuti. Oh, begini toh maksudnya. Atau bisa bertanya ke saya, Pak, kenapa kok ini disimpan di sini, Pak, bukan di tempat lain? Nah, gitu ya. Nanti saya harapkan setelah praktikum ini selesai, Apro ini selesai, bisa masuk lagi ke program yang lebih rumit, ya. Kalau dulu dasar pemrograman kan cuma sebaris, kita kombinasikan dengan banyak program di Apro ini. Nanti ketika masuk ke PBO, kita dapat konsep baru, keluar nanti struktur data itu gabungan dari algoritma dan PBO, makanya nanti akan lebih rumit ya. Tapi insya Allah gampang sih kalau kita mencoba lagi dan bisa dapat feelingnya bisa. Oh, Pak, saya tertinggal banyak, nggak masalah. Saya dulu waktu kuliah semester pertama itu tertinggal, tapi habis itu saya baca buku ya. Ada bukunya itu How to Program, itu buku yang buku paket kita waktu kita belajar dasar pemrograman. Nah, saya juga simpelkan aja, tapi saya ngasih modul pertemuan aja, itu intinya. Nah, kalau mau berkembang lagi, baca aja tadi How to Programnya C itu, ya. Nanti di situ bisa ada contohnya dan bisa dicoba. Karena kuncinya belajar programming adalah dicoba. Oke. Ada pertanyaan untuk praktikumnya, untuk pertemuannya? Bentar Pak, itu agak di luar sih. Ini penggunaan return ini kayak gimana ya Pak? Return gini, return itu adalah jalan untuk keluar dari program, keluar dari fungsi ya. Awalnya itu, jadi misalnya gini, saya nyari misal confirm keluar ya. Nah, ini di sini kan saya manggil confirm keluar kan. Nah, ini itu akan mengembalikan nilai sesuatu nggak? Kita lihat di confirm keluarnya. Oh iya, dia ada dua return. Yang pertama ini rekursi, ini saya nanti agak bingung saya bentar ya. Yang langsung game start, game run. Oke, dia ya, game run ya, game run ya. Nah, ini saya ada fungsi di game start. Di game start ini akan memanggil fungsi yang lain namanya game run. Nah, kita lihat yang game run. Nah, game run ini hanya ada satu return. Artinya apa? Program ini akan selesai ketika di sini. Ya. Kalau nggak ada return gimana? Karena dia tipenya integer, harus ada return.
Tapi kalau misalnya tipenya void, kayak gini, ini return itu tidak perlu. Kenapa? Karena kalau udah nyampe ini, kurung kurawat terakhir ini, otomatis manggil return. Kalau void. Tapi kalau kayak yang confirm keluar nih, misalnya saya ke sini ya, misalnya saya gantilah dengan return 1 nya return 0. Nah, kalau return-nya ke sini, nanti confirm keluar itu akan ngasih nilai 1. Dan program di bawahnya, misalnya ada gitu di sini, kita bakal ke eksekusi lagi, diabaikan. Sama juga, kalau dia ke return ke 0, yang bawahnya pun diabaikan. Meskipun di sini ada perintah gini ya, ada perintah gini misalnya. Nah, karena ini udah keluar dari sini, maka ini akan nggak ditulis. Atau gini aja, nggak usah jauh-jauh. Saya pasang di sini. Nah, ini nggak bakal kebaca sama program. Karena dia udah keluar ke sini. Ya, kalau beda lagi kalau begini ya, kalau ini ya otomatis ya pasti kebaca lah ya. Tapi kalau begini nggak kebaca. Jadi ya buat ngasih tahu bahwa saya itu akan keluar dari program saat ketika nyampe titik ini. Dan di bawahnya tidak akan dipedulikan lagi. Gimana? Pak, dapat. Terus itu Pak, masalah di core dampet itu kenapa ya Pak? Gimana? Kan buat program, terus programnya jalan, terus tiba-tiba dieksekusi itu core dampet Pak, ketika jalanin fungsi gitu. Nah, itu kemungkinan besar pertama ada memori yang nggak boleh ditunjuk pertama, atau ada yang belum punya memori dipaksain masukin data, misalnya kayak pointernya belum dibikin, belum di set gitu loh, belum pakai malok-kalok, atau yang udah di dealog dipakai lagi gitu loh, bisa itu. Oke Pak. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna. Stop. Saya lupa. Ini silakan dicoba ya. Saya nggak ngasih tugas, cuma dicoba. Supaya apa? Supaya dapat feel-nya. Ini ya, ada soalnya kalau di latihannya, di PPT yang di e-learning, ya, kayak begini ya. Jadi nanti pakai contoh yang ini, dimodifikasi menjadi, ini kan kalau ini kan account, name, sama balance ya. Ini dimodifikasi menjadi name, nama aja, cuma 2 gini. Ya. Cobain dulu, harus dicoba ya. Nanti kalau misalnya bingung baru kita nanya ya. Kayak gitu aja. Ada pertanyaan untuk latihannya? Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya udah ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama.